Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di podcast kami. Kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang nilai-nilai berakhlak. Karena kita sebagai ASN harus memiliki nilai-nilai berakhlak. Tanpa kita sadari, semenjak kita mulai meniatkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS 2021, kita sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak. Nah, pada podcast ini, kami akan berbagi cerita atau pengalaman perjuangan menjadi abdi negara, serta kaitannya dengan nilai-nilai berakhlak. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami peserta Latsar CPNS 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Angkatan 28. Saya Citra Marlin dari Diskom Infotics. Saya Syarifah Aini dari Dinas Kesehatan. Saya Febri Saputra dari Diskom Infotics. Saya Rafiah Nasution dari Badan Pendapatan Daerah. Baiklah, sekarang kita mulai saja ngobrol-ngobrol santainya. Yang pertama, saya akan menanyakan kepada Saudara Syarifah. Silahkan ceritakan sedikit perjalanan mengikuti seleksi CPNS tahun 2021. Oke, terima kasih Mbak Citra. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit perjalanan saya 2 tahun yang lalu ya berarti ya? Iya, betul. Ya, itu adalah percobaan kedua. Setelah percobaan pertama gagal di ranking, perjalanan kedua ini harus dipersiapkan lebih matang lagi. Jadi saya mengikuti beberapa les, beberapa grup, dan beberapa juga belajar dari YouTube. Jadi dari persiapan itu harus 2 bulan sebelum tes itu udah dipersiapkan dengan matang. Jadi memang ada target per minggunya harus skor berapa gitu kan, biar mencapai target. Dan alhamdulillah ketika SKD sama SKB dapat ranking 1. Sedikit itu aja. Bagaimana dengan Saudara Febri? Waktu itu ada drama di awal. Aturannya lulus di Disperindak, tapi kalah di SKB. Jadi saya kemarin di posisi 2, cuma ada aturan mengenai perankingan lagi untuk posisi yang kosong. Jadi setelah dirankingkan, saya masuk di peringkat pertama untuk mengisi di Diskom Infotics. Bagaimana dengan Saudara Rafiah? Ya, kalau saya mungkin nggak jauh berbeda dari pengalaman Mbak Syarifah, karena ini juga bukan tes pertama untuk saya, ini tes ke-3. Kalau tes yang pertama itu saya lolos di SKD tapi kalah di ranking. Kalau untuk yang tes yang kedua itu saya lolos untuk administrasi tapi saya tidak mengikuti ujian. Nah, terus ini yang ketiga baru deh saya untuk tes CPNS ini mempersiapkan lumayan matang. Dari ikut pelatihan online, pelatihan ada tryout CPNS, terus ikut grup di Telegram sama belajar sama teman, itu aja sih. Saya nggak sampai ikut les kayak Mbak Syarifah. Sedikit pengalaman dari saya juga ya. Iya. Dalam mengikuti seleksi CPNS tahun 2021 ini, saya mengikuti seleksi CPNS yang ketiga kali. Yang pertamanya itu saya coba di Kemenkumham, lulus administrasi tapi tidak mengikuti tes SKD. Yang kedua saya coba di Kuansing, gagal di SKD. Nah, saya coba lagi mencari-cari informasi di mana daerah-daerah yang buka formasi untuk bidang saya. Dan alhamdulillah ternyata rezekinya di Rokan Hilir. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Bagaimana kondisi ketika pelaksanaan SKD dan SKB? Nah, ini bisa dijawab terlebih dahulu oleh Saudara Rafiah. Saudari Rafiah, maaf.
Ya kalau untuk yang tes SKD itu saya mengikuti tes SKD di Medan, di BKD Medan. Itu di sana persiapannya kan itu masih COVID ya. Jadi kita semua atribut harus lengkap, mulai dari masker yang harus 3 layer ya kalau nggak salah gitu. Ya. Di situ kan kita juga 3 layer double. Iya, 3 layar double lagi itu. Habis itu nggak boleh telat, apa disiplin lah kalau untuk kehadiran di situ. Tapi yang bagus juga kalau untuk dari panitia untuk seleksi ini kan ada jalur khusus dikasih untuk yang ibu hamil gitu. Jadi itu membantu sekali sih untuk orang-orang yang butuh diprioritaskan gitu aja. Saudari Syarifah gimana? Kalau di saya itu melaksanakan SKD dan SKB-nya di BKD Batam. Jadi saya di Batam, dan di situ juga ruangannya seperti gedung bertingkat gitu kan. Jadi pemeriksaannya itu dari awal datang, habis itu memasuki gedung juga pemeriksaan lagi, masukin ruang ujian juga pemeriksaan lagi. Jadi 3 kali pemeriksaan. Benar-benar ketat banget, mengurangi kecurangan dan lain-lain. Jadi menurut saya itu kondisi yang sangat menegangkan juga, dan COVID juga kan waktu itu masih ada juga. Jadi ya alhamdulillahnya berjalan dengan lancar. Kalau saudara Febri gimana? Ya sebenarnya sama aja, cuma di tes pertama SKD itu di Dumai, yang untuk SKB di Pekanbaru. Di Pekanbaru lah saya lebih banyak mengenal yang udah lulus ini, seperti kayak yang udah di Setda, kawan di Setda. Nah, dia lulus juga kan, kebetulan udah kenal. Jadi kami di sinilah pertemanan dimulai gitu. Bagaimana untuk Bu Marlin sendiri, gimana ceritanya? Wah, kalau saya waktu itu pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Karena pada saat SKD-nya itu kan di Dumai. Nah, kita sebelum memulai tes itu ada face recognition kan? Deteksi wajah. Nah, di situ wajah Citra tidak terdeteksi. Kok bisa nggak terdeteksi, Bu? Karena kata panitianya foto itu foto lama, padahal itu foto Citra semasa kuliah. Berarti sekitaran 4 tahun yang lalu lah, foto 4 tahun yang lalu. Ya udah berubah lah, Bu. Berarti banyak perubahan ya Bu, antara 4 tahun sampai yang seleksi SKD itu. Sampai tidak terdeteksi. Iya. Jadi itulah pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Nah, selanjutnya. Tapi memang banyak bermasalah tuh face recognition kemarin tuh. Tapi kan SOP-nya emang gitu kan. Iya. Nah, kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat kalian mengenai lab score setelah ujian? Silahkan Saudara Febri. Kalau untuk lab score sebenarnya untuk penampilan skor di depan ruang ujian udah nggak ada lagi waktu itu kan, karena masa pandemi. Jadi tidak disarankan juga untuk keluarga mengikut tempat tes atau tempat ujian. Jadi keluarga sudah bisa dilihat di YouTube gitu kan. Jadi mempermudah juga keluarga, jadi nggak harus ikut kita untuk ujian gitu kan. Kalau Saudari Syarifah gimana? Kalau saya itu merasa deg-degan banget karena ujian dari SKD sama SKB kan beda dengan pesaing-pesaing yang lain gitu. Jadi saya duluan yang ujian, mereka belum gitu kan. Jadi deg-degan juga itu melihatnya. Jadi pas ujian serentak yang di Dumai kan, itu saya nonton dan linknya kan diakses di YouTube kan, jadi memudahkan banget untuk melihatnya dan bisa di-record juga, jadi bukti kalau seandainya terjadi yang tidak diinginkan gitu kan.